alat tulis, dan media. Sudah bukan ini ada satu kunci. Kelas ready. Apa ini ya? Taruh di perpus lagi. Baru menuju ke Kalau kelas. aku waktu depan ngambil tahu tinggal jumpa di mana? Tadi minta naik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas siapa? Please, pimpin doa. Senang awal. Ya, doa. Semua siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa nurul lana min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, Bapak absen dulu. Untuk hari ini ada yang tidak sekolah? Masuk semuanya, alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Untuk piket kelas hari ini, Aris, siapa lagi? Yang piket siapa piket kelas? Sama Naila. Kalau ada kotoran-kotoran nanti ini kayaknya sudah oke lah. Baju-baju dirapiin. Setiap ke sekolahan baju dalam kondisi bersih dan bersetrika biar keren. Oke. Semuanya sehat? Nah, pelajaran sebelumnya untuk agama adalah tentang sifat jujur dan amanah. Jujur apa kemarin? Jujur berkata padanya sesuai dengan kalau amanah Menyampaikan sesuatu. amanah dalam menyampaikan sesuatu. Kalau dititipin barang disampaikan tidak kurang tidak lebih. Nah. Oke. Terus tetap jaga kesehatan biar bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Untuk materi hari ini adalah materi tentang tauharoh. Sudah pada siap semuanya untuk belajar materi berikutnya? Baiklah. Karena sudah siap, kita mulai. Perhatikan ke papan tulis. Di layar tentang tauharoh. Tauharoh itu ada wudhu, ada mandi wajib, ada tayammum. Definisinya nanti apa itu tauharoh, pembagian tauharoh, definisi hadas dan najis. Kita lihat sama-sama. Definisi tauharoh. Menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Jadi kita kalau mau sholat atau mau ibadah lainnya atau mau memegang Al-Quran, kita diharuskan bersuci. Harus bersih dari hadas dan najis. Dalil tentang taharah
Quran surah Al-Baqarah 222. Inna Allaha yuhyi tawabina wa yuhibbu wa yuhibbal mutatohirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mendirikan diri. Jadi Allah itu kalau sudah dapat cintanya dari Allah luar biasa, karena Allah maha segala-galanya. Hadis Nabi, si Angga, coba yang keras baca Arabnya. Layak ba. Hah? Kenapa ya? Chris, kenapa? Arab kata Pak. Ini nama alif fathah. Layak balullah sholat di ghairil apa? Tohuro atau toharo. Jadi artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Makanya toharo itu sangat penting. Bersuci itu sangat penting. Karena dengan tidak sahnya kita bersuci atau berwudu, maka tidak sah pula kita sholatnya. Nanti kita bahas berikutnya. Pembagian toharoh, ada toharoh batin, adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Ini gunanya adalah menguatkan tauhid dan beramal saleh. Jadi toharoh batin itu nanti dibahas melalui apa saja, sholat taubat lah segala macam, berzikir. Nah, untuk membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan. Musyrik itu yang kayak mana? Musyrik menyekutukan Allah misalnya. Ada kekuatan yang lebih kuat dari Allah, dari Tuhan misalnya. Itu sudah masuk musyrik. Nah, terus toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Dengan cara apa membersihkannya? Jadi kadang kita tempat sholat itu ada cicaknya, ada apa, baju kita kadang tahu-tahu kejatuhan tadi cicak itu harus dibersihkan pakai air bersih yang bisa mensucikan dari hadas dan najis. Ini tata cara toharoh lahir menggunakan air. Jadi lahir itu artinya ya yang nampak di kita. Menggunakan air, asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis. Contohnya air yang berubah warna apa? Air keruh. Bukan air keruh. Air yang kita bikin kopi itu tetap tidak najis karena asalnya dari air yang hukumnya tetap suci dan menyucikan. Kalau kita bikin teh tidak najis juga. Tapi kalau air sudah kena najis, contohnya nih, ada air dalam bejana kejatuhan bangkai tikus misalnya, air itu jadi najis. Atau kejatuhan bangkai apalah. Nah, yang tidak najis itu bangkai hanya bangkai ikan dan belalang. Kalau kejatuhan bangkai belalang masalah. Belalang itu walaupun sudah mati, dengan sendirinya kita tidak tahu asal usulnya matinya kenapa. Boleh dimakan ikan juga seperti itu. Tidak haram. Tidak ada najis. Nih.
Terus contoh mata air. Pernah lihat mata air? Air sumur, air sungai yang mengalir ya. Terus air hujan, salju, embun dan air laut. Nah, tapi kalau untuk pakai air laut dirasakan pas kumur-kumur tuh asin. Asin. Bapak pernah hidup agak lumayan lama di Kalideres namanya. Airnya asin. Jadi kamu bersyukurlah. Air tidak payah beli. Makan tinggal mau gulai mau apa, airnya tinggal ambil di sumur. Kalau di tempat pemukimannya dekat laut, air tempayan itu harus beli, nah. Karena di situ yang kalau kita gali sumur, yang keluar air laut, asin airnya. Bukan kayak air yang kayak kita nih tawar. Dan besi-besi yang di situ nggak awet. Makanya kalau mobil, terus pokoknya semua yang terbuat dari besi rawan berkah. Yang kedua menggunakan debu yang suci. Nah, ini ada salah satu cerita Ustadz Abdul Somad. Dia naik pesawat, sebelahnya anak muda, rambutnya gondrong. Sudah itu celananya jin, bajunya setan. Celananya jin, bajunya baju metal mungkin. Jadi Ustadz Somad ini udah berprasangka buruk sama anak muda nih. Ini kayak Manola besok matinya. Makan celana jin. Sudah naik pesawat, pasang earphone, pasang headset, dengerin musik sambil apa yang didengerin tidak tahu. Nggak tahunya setelah pesawat mau landing, mau turun, dia sebelum turun itu telapak tangannya ini ditempelkan ke kursi pesawat bangku depan itu. Ternyata dia tayamum. Jadi perkiraan Ustadz Abdul Somad orang ini jahat atau kayak mana lah, tidak benar. Ternyata sebelum turun pesawat dia sholat dulu dengan ngambil tayamum. Karena di pesawat kan nggak ada air, airnya pun terbatas. Kalau kamu nanti naik pesawat, bapak itu pengalaman pertama dulu pas naik pesawat, kebetulan sakit perut kan, sesak BAB. Ternyata nggak ada air di dalam WC-nya itu. Pas mau cebok, bapak pencet itu kan bunyinya cuma angin doang. Nah, kaget tersedot. Nyari air kemana-mana nggak ada, rupanya memang nggak pakai air, dia tuh cuma dihisap pakai vakum gitu. Padahal bapak waktu itu naik Garuda, pesawat Garuda itu paling nyaman gitu, dibanding pesawat-pesawat lain kayak Citylink dan apa Lion, apalagi Lion. Kalau bapak alhamdulillah sudah pernah naik semua, mau Garuda, Lion, Citylink, Batik yang belum Batik Air belum pernah. Nah, nanti kapan-kapan kamu harus punya cita-cita naik pesawat. Jangan naik pesawat lagi yuk. Ya, jadi itu cerita sebelum tadi. Sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya di lingkungan itu, ketika kamu mau sholat tidak ada air sama sekali, kering tempatnya tandus, maka dibolehkan bertayam memakai debu yang suci. Nah, misalnya ini kan suci juga nih. Ada debu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal niat saya. Dia kayak wudhu tuh. Maksudmu? Pertama wudhu apa? Mengucapkan bismillah. Setelah itu mencuci dua tangan, telapak tangan nih. Sudah itu yang rukun. Yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Buka di seluruhnya nah dari sini tidak sampai sini nih. Apalagi yang punya jenggot, yang punya jenggot harus diusap jenggotnya. Kalau jenggot bapak ini kemana-mana rame ya. Sekot kemana. Nah, ada kan yang tahu nanti kamu jenggotmu lebat kan, panjang sampai sini. Belok lagi. Jadi
Harus dibersihin pakai air. Dan setelah wudhu, setelah muka apa? Setelah wajah. Kedua tangan dari kanan dulu, semuanya dari kanan. Dari kanan, dari ujung jari sampai ke siku. Nah, diusap dengan gigi gue. Sudah tuh apa? Membasuh sebagian kepala ya, rambut. Nah, tapi kalau bapak semuanya rambut, karena biar bersinar nanti di alam kubur dan di alam barzakh. Untuk tanda-tanda bahwasanya bapak umat Muhammad Rasulullah. Besok itu tandanya cuma wudhumu bener, makanya biar ditandoin. Kalau misalnya kamu wudhunya nggak bener, nggak tahu. Ibarat lampu itu cuma kayak HP mau mati tuh. Oh tuh. Kan nampak. Tapi kalau wudhu itu yang bener. Nah, kalau bapak tuh wudhunya ini rambut, ambil air, ke belakang, ke depan lagi, ambil lagi sampai 3 kali. Jadi memang basah semua, rambutnya basah semua. Dan sudah itu, sudah rambut yang rukun, baru ke kaki minimal sampai di atas mata kaki kanan dulu, sama kayak dari ujung jari kaki ini diusap, jangan gini kan? Jangan sana nanti sholatnya. Kalau wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya juga itu tidak sah. Kayak mana wudhunya tidak jelas. Ya, benar-benar. Nanti ada praktek wudhu, ada bisa. Ya, bisa semua kan kira-kira praktek wudhu. Kalau perlu yang sunnah semuanya dilakukan. Yang sunnah apa saja nanti dijelaskan. Oke. Definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Kalau kita ada nempel hadas, maka sholat kita tidak sah. Contohnya yang perempuan. Yang perempuan sudah haid, belum waktunya habis, tapi melakukan sholat, maka tidak sah. Terus najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan atau pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Itu tadi yang Bapak sebut. Misalnya pakaian kita kena tai cicak atau kena tai kucing, Bapak tahu kan? Kucing merucat kepala. Tai yang tidak najis adalah cuma tai orang. Tapi kalau lalat beneran yang bertai di situ ya najis. Kalau sudah bersihkan, nih macam-macam hadas. Hadas kecil, segala sesuatu yang membatalkan wudhu, contohnya kentut, kencing, buang air besar dan lain-lain. Nih, makanya ini gunanya ilmu sholat kamu tiga misalnya, Angga, Panca, Adit, si Rizky, siapa lagi, Wardianto, yang jadi imam si Rizky. Dapatkan sob, luruskan mereka. Udah berangkat ke bawah. Allah Akbar. Si misalnya Panca tiba-tiba. Si Adit lagi sholat ngomong. Akhirnya si Rizky itu kayak gitu. Aku ribut lagi sholat. Akhirnya gara-gara tidak punya ilmu tadi, sholatnya jadi tidak benar. Sholatnya rusak semua.
loh. Angganya. Nah. Ya? Oke. Pak sudah. Udah bisa? Waktunya Oke, kita lanjut sebentar. Ada sesar, sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh, mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Ini bersetubuh bagi yang sudah berkeluarga. Jadi, mimpi basah. Mimpi basah ini bagi yang laki-laki. Mimpi manjat di. Tahu? Yang perempuan, karena head itu paling tidak 7 hari, paling cepat 3 hari. Kalau lebih dari itu, maka itu bisa dikategorikan penyakit. Kalau yang perempuan habis melahirkan, biasanya habis dipas masa dipas dulu itu 40 hari. Makanya orang-orang zaman dulu sebelum 40 hari jangan diajak keluar bayinya, karena masih ada susah. Oke? Nah, apa Riz? Lanjut Riz. Nih, macam-macam najis. Najis muka papa, najis ringan. Najis muka papa itu kayak kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Nih, kadang bayi sekarang baru 6 bulan udah dikasih susu lain. Susu kambing lah. Susu sapi lah. Ya kan? Ada punya susu yang kualitasnya super. Susu ibu itu lebih bagus daripada susu kambing. Nah, nanti yang calon ibu-ibu ini menyusui itu sampai 2 tahun kalau punya anak. Ya, mudah-mudahan nanti baik-baik semuanya, anaknya soleh-solehah, dan nikah, Kaila kan. Ayah siap menikah Pak. Saya nikah kan, Kaila binti kan. Baik, Angga. Nah, biasanya bapaknya tuh juga nggak ngasih kode. Pakai kapan jawabnya kayak mana? Panggil Angga. Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku bernama Kaila binti Tan. Dengan mas kawin seperangkat alat bulldozer. Dibayar kredit. Saya terima nikahnya Kaila binti Tan. Mas kawin yang tersebut, tapi mohon maaf masih kredit. Ada yang TikTok tak? Ada penghulu yang bagus tuh. Siapa namanya Pak siapa? Pernah dengan TikTok tuh nah, penghulu yang nikahkan orang-orang yang keren-keren. Siap enggak? Siap. Nah, itu yang ngenten. Nah, najis mutawasito, najis sedang. Najis sedang itu terbagi menjadi 2 pula. Hukmiyah, yang artinya benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Contohnya nih, baju kan benda yang masih suci nih, kena tai cicak tadi, terus sajadah kena kencing, bersihkan pakai air. Nah, kucing ini kadang sembarangan guys. Terus ainnya, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Najis tidak bisa disucikan lagi. Contohnya apa? Daging. Ya misalnya bangkai anjing, itu najis dia. Najis terhalal. Nah, najis mugol ada, najis berat. Contoh air liur, air kencingnya anjing dan anak-anaknya. Atau babi dan atau keturunannya, anjing, babi dan keturunannya. Wah itu najis besar. Najis mugola. Nanti kalau Angga punya anak, siapa lah yang dinikahi di sini? Wah, aku kasih nama Arab lah. Siapa namanya? Kalau cewek Mutawasito. Itu nama najis. Nama najis. Apa ini?
Besok Mas Bika Mutawasita binti Anggap. Oke, fokus lagi. Nah, ini sudah habis. Nah, jadi sampai macam-macam najis. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang ganti lagi. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, maka dapat hadiah umroh dengan ongkos pribadi masing-masing. Boleh umroh jalan kaki dari sini sampai Malaysia. Bengkak kayak gula. Hah? Bengkak. Bukan buka lagi sampai Medan kaki sebelah hilang. Mana kaki aku sih kok lagi? Medan. Ketinggalan di Pekanbaru. Oke. Definisi tahara apa, Bas? Apa tadi definisi tahara? Masa lupa? Pokoknya ini hadiahnya besar nih, umroh. Apa tadi definisi tahara? Iya, yang pertama tadi. Bersuci. Gampang tahu. Oh, tahara dibagi menjadi dua bagian. Apa saja? Tahara batin, dan tahara Lahir. lahir. Dapat ada tak ini, Pak? Kalau batin berarti mensucikannya diri dengan bertaubat. Taubat. Maka dengan itu engkau tobat lawan yang kau akan diazab. Terus tata cara tahara lain. Apa tadi? Tahara lain. Tata caranya gimana? Tata cara Tahara lain. Berwudu. bersuci. Tayamum ada dua kan? Wuduknya tadi harus bagus. Oke. Wuduknya harus bagus dan tertib Saat melakukan wudhu, rukun-rukunnya. Nanti mandi wajib sudah tahu tata caranya. Tak tahu lah tadi baru. Nah, ayo. Padahal kalian nggak pernah manjat pinang semua yang laki-laki. Yang perempuan juga sudah haid semua kan? Kalau udah tahu niatnya mandi wajib kayak mana? Tahu kan? Tidak sah sholatnya. Oh, nah, Umi, perasaan malam tadi mimpi. Manjat pinang ya. Manjat pinang. Wah, gagal udah sah sholat aku. Nah, mandi dulu, harus mandi dulu. Hadas dan najis. Kalau hadas apa? Ada kecil dan ada besar. Ya. Kalau punya anak namanya mutawasita. Oke. Dari sini dulu, terima kasih. Karena sudah jam 11. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca pinang. Oke, jadi bagian mampu. Dua, apa? Takbiratul ihram. Dua, tiga. Apa? Membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku. Kelima, sujud. Terus enam, Al-Fatihah lagi.
Berkah. Anggaplah 1. Pokoknya kalau sholatnya 4 rakaat nanti beda dengan yang 2 rakaat. Pokoknya ini yang masuk dalam kategori apa? Yang harus dikerjakan dalam sholat. Nah, sudah ini ke-6 Al-Fatihah sudah, Takbiratul Ihram sudah. Nah, tasahud akhir. Tasahud akhir. Yang tasahud awal itu sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Misalnya surat asar, 4 rakaat. Itu yang mengerjakan tasawuf awal masalah. Dan bacaan Al-Fatihah itu harus terdengar di telinga kita minimal. Misalnya kita jadi makmum. Kalau kita sholat zuhur sama asar kan disirkan, bacaannya dilembutkan. Minimal dengar ini dari telinga situ. Ya. Nanti yang laki-laki nih, salam imam, Aisyah. Kamu disuruh tidak bisa tadi, tapi ini yang perempuan. Nah, sujudnya perempuan kalau kita mau ke sujud itu usahakan lutut duluan. Mau ke sujud ya, lutut duluan. Sudah itu kakinya ketika kita sujud usahakan ngadep ke kiblat. Yang paling afdal itu ini apa nih? Sikut. Nekan ini. Nah, terus anggota sujud itu apa saja? Anggota sujud itu adalah nih, jidat minimal 50%. Kalau ada rambut panjang, usahakan makanya orang Indonesia pakai peci untuk jaga rambut ini biar enggak ini. Nah, kalau perempuan misalnya rambutnya ke sini, enggak sah. Sholatnya enggak sah. Laki-laki juga seperti itu, enggak sah. Apalagi perempuan kan dalam semua mazhab bersepakat bahwasanya aurat perempuan itu ketika sholat adalah muka dan apa? Telapak tangan. Nah, kalau perempuan, yang laki-laki sujudnya usahakan apa? Tangannya agak dimekarkan, terus perutnya agak diangkat sujudnya. Nah, kalau pakai peci pas sholat usahakan ini ditarik ke atas biar nampak semuanya, karena itu nantilah yang akan bersinar di padang mahsyar di hari pengadilan nanti. Dan apa? Kita pakai pemfur. Pakai sabun lah. Sikat giginya pakai alat-alat. Atau pakai alat. Ya, paham sampai di sini? Ya, lagi-lagi itu perlu nak. Kalian harus bisa. Kalau nggak bisa harus belajar. Ngaji tidak di tempat ini kalian? Ya, ya betul. Ya, sekarang Jemil. Pak Jemil. Kalau tengok praktek itu dulu. Sini. Nih. Terus yang rukun deh. Nah, itu apa? Iya. Nah, 3 kali. Sudah itu apa lagi? Tangannya sampai mana? Ya, terus 3 kali semuanya tangan. Nah, terus rambut. Nah, terus rambutnya kayak mana tadi? Yang bapak pakai? Ya. Mungkin nggak masuk rukun. Pegang kaki, tangan di atas mata kaki. Oke. Iya, itu silakan. Kira-kira bisa semua ya dipraktekkan ya? Di rumah ya? Nah, nanti bapak tengok praktek duduk, bapak tengok di depan yang ada airnya.
Oke, terima kasih dari Bapak. Kalau ada sila kata Bapak mohon dimaafkan. Begitu juga kalau kalian ada tinggal laku yang kurang menyenangkan, kurang berkenan di hati Bapak maafkan juga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Orang tuanya kita doakan semuanya sehat, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.